Di panggung sepak bola, ada kisah-kisah yang bersinar terang bagai meteor, menjanjikan cahaya abadi, namun kemudian padam ditelan kegelapan. Kisah Hasyim Mastur adalah salah satunya. Ia bukan sekedar nama dalam daftar panjang talenta yang gagal memenuhi ekspektasi, melainkan sebuah narasi yang memilukan tentang potensi tak terbatas, ekspektasi yang membebani, dan perjuangan manusia di balik gemerlap dunia sepak bola modern. Perjalanannya yang dimulai dengan kilauan sorotan dunia pada usia yang sangat belia, kini menjadi sebuah senandung janji yang terlupakan. Sebuah melodi melankolis tentang apa yang seharusnya terjadi namun tak pernah terrealisasi. Kisah Hasyim Mastur melampaui narasi sederhana tentang bakat yang tidak terpenuhi. Ia menjadi simbol modern dari seorang wonderkid yang meskipun diberkahi kemampuan luar biasa, akhirnya tersandung bukan karena kekurangan talenta, melainkan akibat beragam faktor eksternal yang diperparah oleh landscape era digital. Kehadirannya yang tiba-tiba dan menjadi sorotan didorong oleh kekuatan media sosial menciptakan ilusi yang jauh melampaui realitas lapangan hijau, membebaninya dengan ekspektasi yang mustahil untuk dipenuhi. Ia adalah pesepak bola pertama yang meroket menjadi bintang berkat media sosial. Namun ironisnya, ia juga menjadi salah satu korban terbesarnya. Perjalanannya menjadi sebuah peringatan, sebuah cermin bagi ekosistem sepak bola yang mencakup klub, media, agen, dan para pemain muda itu sendiri tentang pentingnya mengelola ekspektasi dan memupuk perkembangan secara menyeluruh di tengah fenomena kepopuleran instan. Hasyim Mastur lahir dari orang tua Maroko di Reggio Emilia, Italia, di mana ia langsung menunjukkan bakat luar biasa sejak usia dini. Ia memulai karir sepak bolanya di klub kampung halaman Reggiana. Bahkan pada usia 13 tahun, kemampuannya sudah menarik perhatian klub-klub besar. Ia sempat tampil untuk Inter Milan dalam turnamen junior. Di turnamen Relasi Memorial pada Januari 2012 saat itu, ia mencetak 5 gol, termasuk 1 gol di final melawan AS Roma, di mana momen tersebut menegaskan statusnya sebagai talenta yang patut diperhitungkan. Ketertarikan padanya tidak hanya datang dari klub-klub lokal, raksasa Eropa seperti Juventus, Barcelona, Real Madrid, dan Manchester City dilaporkan mendekatinya, memperebutkan tanda tangan permata muda ini. Namun, yang paling sensasional adalah kepindahannya ke rival sekota Inter, AC Milan, pada usia 14 tahun dengan biaya fantastis, yakni 500.000 euro atas rekomendasi langsung dari mantan manajer legendaris Arrigo Sacchi. Dalam hitungan bulan setelah bergabung dengan Milan, Mastur berubah menjadi sensasi internet. Popularitasnya lantas semakin meroket ketika Red Bull mengadu kemampuannya dalam pertarungan freestyle di YouTube melawan superstar Brasil Neymar. Video-video tersebut yang menampilkan trik-trik memukau dan footwork cepatnya membuatnya dijuluki pemain 14 tahun terbaik di dunia dan memicu perbandingan dengan nama-nama besar seperti Neymar dan Cristiano Ronaldo. Kekaguman terhadap bakat Mastur tidak hanya datang dari publik dan media. Tokoh-tokoh sepak bola terkemuka juga turut melayangkan pujian. Omar Danesi, pelatih Milan U17 kala itu dengan takjub menyatakan, "Mustahil merebut bola dari Hasyim. Dia bisa berlari dengan kecepatan tinggi. Dia telah berkembang pesat tahun ini, terutama dalam kerjasamanya dengan tim." Bahkan Adriano Galliani, administrator klub Milan, menyebutnya sebagai masa depan kami ketika Mastur kemudian mendapat promosi ke tim utama. Saat itu, ada pula laporan bahwa Presiden Real Madrid Florentino Perez juga sempat mendekatinya setelah ia tampil mengesankan dalam pertandingan persahabatan. Promosi Mastur ke tim utama AC Milan pada usia yang begitu muda disertai sambutan meriah dari skuad senior yang bahkan memberinya tepuk tangan, menunjukkan betapa besar harapan yang diletakkan kepadanya. Namun langkah ini alih-alih menjadi jalur mulus menuju puncak, justru menjadi awal dari tantangan terbesarnya. Klub-klub besar meskipun memiliki sistem pembinaan yang mapan, terkadang terbutakan oleh potensi viral dan ekspektasi pasar yang instan.
mengorbankan pengembangan pemain yang lebih bertahap dan terukur. Mastur sendiri kemudian merenungkan bahwa ekspektasi besar tersebut akhirnya membatasi waktu bermainnya di lapangan. Ia bahkan menyatakan, pada usia 14 tahun saya mungkin bisa memilih Ajax daripada Milan. Dan berharap di tahun terakhirnya di Milan, ia bisa bermain dengan tim Primavera daripada bergabung dengan tim utama. Hal ini mengindikasikan bahwa promosi dan hype yang terlalu cepat, alih-alih jalur pengembangan yang bertahap, justru bisa menjadi bumerang. Hal ini lantas menyoroti sebuah isu sistemik di sepak bola papan atas, di mana nilai komersial dan perhatian media yang instan dapat mengesampingkan kebutuhan pengembangan atletik jangka panjang seorang pemain, bahkan di klub sekelas Milan sekalipun. Di AC Milan, Hasim Mastur merasakan puncak impian seorang pesepak bola muda. Ia dipromosikan ke tim utama oleh manajer Clarence Seedorf untuk pertandingan terakhir Serie A musim 2013-2014. Jika ia diturunkan, ia akan menjadi pemain Milan termuda yang tampil di liga. Namun, ia tidak pernah keluar dari bangku cadangan dalam kemenangan 2-1 atas Sassuolo di San Siro pada 18 Mei. Meskipun demikian, ia mengenang momen mengenakan seragam merah hitam itu sebagai pengalaman unik, sensasi spesial, dan merasa seperti pahlawan super. Namun di balik perasaan heroik itu, badai ekspektasi dan konflik mulai bergejolak. Konflik terbesar yang ia alami di Milan bukanlah semata-mata karena kurangnya bakat, melainkan karena ia terjebak dalam pusaran komersialisasi bakat yang mengabaikan kebutuhan fundamental seorang remaja untuk berkembang secara bertahap. Mastur sendiri mengakui bahwa perhatian media yang mengelilingi kepindahannya ke Milan memastikan bahwa klub dan penasihat melihat dirinya lebih sebagai peluang untuk menghasilkan keuntungan daripada sebagai peluang bermain sepak bola itu sendiri. Pemikiran ini pun menjadi salah satu faktor yang sangat merugikan perkembangan atletiknya karena satu-satunya yang ia inginkan adalah bermain. Ekspektasi yang sangat besar dan tekanan mental menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanannya. Ia menyatakan, ketenaran datang lebih awal dan ekspektasi serta stres adalah bagian dari permainan. Selain itu, Mastur juga merasa dirugikan karena agennya saat itu, Mino Raiola, memiliki masalah dengan manajemen Milan. Ia diminta untuk mengganti agen agar lebih mudah memperbarui kontrak. Namun ia tidak ingin meninggalkan Raiola. Situasi ini semakin memperumit posisinya di klub. Pada saat yang sama, Milan sendiri sedang berada dalam periode suram, di mana hal tersebut ditandai dengan masalah keuangan dan pergantian manajer dalam waktu singkat, yang jelas bukan lingkungan ideal untuk pengembangan pemain muda yang membutuhkan stabilitas. Gaya bermain Hasim Mastur sendiri adalah sebuah simfoni keanggunan dan keterampilan yang memukau. Ia dikenal sebagai fantasista dalam sepak bola Italia, sebuah julukan yang diberikan kepada pemain terampil yang mampu ditempatkan di berbagai peran menyerang berkat kreativitas dan flair yang dimilikinya. Kemampuan kontrol bola dan driblingnya adalah aspek paling menonjol dari permainannya yang seringkali digambarkan sebagai sesuatu yang sangat luar biasa. Dengan kaki yang sangat cepat dan gerakan tubuh yang lincah, ia memiliki kemampuan alami untuk melewati bek lawan dengan mudah. Keseimbangan tubuhnya yang luar biasa memungkinkannya mengubah arah secara tiba-tiba tanpa memberikan isyarat sedikit pun kepada para bek, membuat mereka seringkali terkecoh. Ia tidak hanya mahir dalam trik-trik spektakuler seperti roulette atau elastikos, tetapi juga sangat cakap dalam dribbling yang lebih efisien. Selain keterampilan individu yang memukau, Mastur juga menunjukkan visi dan kreativitas yang patut diacungi jempol. Saat masih muda, ia menunjukkan kemampuan luar biasa untuk mendikte permainan. Tidak hanya melalui kemampuan teknisnya, tetapi juga kapasitasnya untuk membaca alur permainan. Kemampuan menembaknya juga patut diperhitungkan. Ia lebih suka menempatkan tembakan dengan presisi daripada mengandalkan kekuatan.
namun ia juga mampu mencetak gol dari jarak jauh. Berkat kombinasi keterampilan ini, ia seringkali dibandingkan dengan pemain-pemain kaliber Wesley Sneijder, Ronaldinho, dan tentu saja Neymar. Namun di balik bakat teknis yang luar biasa dan gaya bermain fantasista yang memukau, ada celah krusial yang mungkin tidak terdeteksi atau diabaikan di tengah hiruk-pikuk ketenarannya. Meskipun secara individu ia sangat terampil, kemampuannya untuk berintegrasi ke dalam permainan tim dan masalah ketahanan fisik ternyata kurang berkembang. Sekali lagi, keterampilan saja tidak cukup. Kekuatan fisik juga dibutuhkan, dan Mastur tidak memilikinya dalam jumlah yang memadai. Hype awal hanya berfokus pada keterampilan individu yang mempesona, namun dari segi permainan secara tim, ia benar-benar payah. Jatuhnya Hasyim Mastur dari status wonderkid menjadi calon bintang yang gagal adalah hasil dari badai sempurna di mana berbagai faktor negatif saling memperburuk, menjebaknya dalam lingkaran performa di bawah standar. Bakat teknis yang memukau tidak serta-merta memberi pemahaman taktis yang mendalam. Mastur dilaporkan memiliki 0 tactical sense dan kesulitan beradaptasi dengan tuntutan sepak bola profesional. Ron Jans, pelatihnya di Zwolle, pernah mengomentari, dia bisa melakukan hal-hal indah dengan bola, tetapi dia juga harus memikirkan permainan tim. Kemampuan Mastur untuk mendikte permainan yang sangat terlihat saat ia masih muda dianggap menghilang ketika ia harus bermain di antara pemain senior. Di panggung sepak bola yang sesungguhnya, keterampilan individu saja jelas tidak lagi cukup. Kekuatan fisik dan pemahaman taktis juga sangat dibutuhkan, dan ini adalah area di mana Mastur tertinggal. Selain itu, dari sisi psikologis, Mastur mengungkapkan bahwa ia merasa tidak memiliki siapa-siapa, terutama ketika media sosial mulai menjulukinya sebagai calon bintang besar, dan ia merasa orang-orang hanya memanfaatkan bakatnya untuk kepentingan komersial. Ini menunjukkan kurangnya struktur pendukung yang komprehensif di sekitarnya. Karakter agen yang sulit diatur saat itu membuat kontraknya dengan Milan menjadi tidak jelas. Apalagi seperti yang sempat disinggung, Milan saat itu masih mengalami kesulitan finansial. Kasus Mastur adalah ilustrasi nyata tentang bagaimana ekosistem sepak bola modern, terutama dengan munculnya media sosial, dapat menciptakan lingkungan di mana nilai pasar dan daya tarik viral seorang pemain lebih diutamakan daripada kebutuhan pengembangan di lapangan. Ini menyoroti pentingnya lingkungan yang kuat, strategi pengembangan yang bertahap, dan ekspektasi yang realistis bagi talenta muda, terutama mereka yang meraih ketenaran tiba-tiba di usia dini. Setelah periode di AC Milan dianggap gagal mengembangkan bakatnya, Hasyim Mastur memulai sebuah ritual pencarian jati diri tanpa henti. Ia berpindah-pindah klub dalam upaya mencari tempat untuk menghidupkan kembali karirnya. Perjalanan ini ditandai dengan perjuangan yang konsisten untuk mendapatkan waktu bermain yang signifikan dan menunjukkan dampak yang berarti. Pada 31 Agustus 2015, Mastur resmi dipinjamkan ke klub Spanyol Malaga CF selama 2 musim atas permintaan eksklusif pemilik klub Abdullah Al-Thani. Sebagai pemain di bawah umur, transfernya ke negara lain memerlukan persetujuan FIFA yang baru selesai pada 5 November. Namun ia kemudian hanya membuat 1 penampilan kompetitif sebagai pemain pengganti selama 5 menit dalam kekalahan 0-1 atas Real Betis. Setelah hanya bermain 1 penampilan sepanjang musim, Malaga memilih untuk mengakhiri kontrak pinjamannya setahun lebih awal pada 7 Juli 2016 dan ia pun dikembalikan ke Milan. Tidak lama berselang, atau tepat pada 14 Juli 2016, Mastur bergabung dengan klub Belanda PSV Zwolle dengan status pinjaman selama 1 musim. Ia membuat debut Eredivisie pada 13 Agustus, bermain selama 17 menit dalam kekalahan 0-3 dari Sparta Rotterdam. Meskipun kepindahan ini diharapkan menjadi platform untuk meluncurkan kembali karirnya,
ia hanya membuat 6 penampilan di Liga dan 1 di Piala Domestik, dan seperti biasa, kembali ke Milan setelah masa pinjamannya berakhir. Lalu setelah kontraknya dengan Milan baru benar-benar berakhir, Hasyim Mastur mencari rumah yang bisa ditempati secara permanen. Pada 4 September 2018, ia kemudian secara resmi menandatangani kontrak dengan klub Super League Yunani, Lamia, dengan status bebas transfer. Namun, perjalanannya di sana juga tidak berjalan mulus. Ia dilaporkan absen pada Desember dan pada Februari berikutnya, ayahnya mengkonfirmasi bahwa hal ini terjadi karena cedera yang menurutnya tidak ditangani dengan baik oleh klub. Setelah bermain 6 penampilan tanpa gol dalam 7 bulan, kontraknya diakhiri atas kesepakatan bersama pada 4 Maret 2019. Masih berlanjut, atau tepat pada 18 Oktober 2019, Mastur menandatangani kontrak 3 tahun dengan klub Serie C Reggina. Ia membuat debutnya pada 22 Januari 2020 sebagai pemain pengganti di menit ke-81. Setelah bermain di paruh pertama musim bersama Reggina, ia dipinjamkan ke klub Serie C lainnya, Carpi, hingga akhir musim pada 14 Januari 2021. Di sana, pada 24 Januari, ia mencetak gol profesional pertamanya dalam kekalahan 5-1 melawan Sambenedettes. Gol ini pun menjadi satu-satunya gol profesional yang tercatat dalam karir seniornya hingga saat ini. Setelah menjalani masa yang penuh perjuangan di Reggina dan Carpi, Mastur meninggalkan Eropa untuk mencari tantangan baru di Liga Maroko. Ia bermain untuk Renaissance J Mamra musim 2022-2023 dan kemudian Union Towarga musim 2023-2024. Statistik penampilannya di sana menunjukkan jumlah yang minim dengan 2 penampilan untuk Renaissance J Mamra dan 9 untuk Union Towarga. Setelah itu ia sempat mencoba peruntungannya di Kings League Italia bersama FC Zeta Milano. Perjalanan Mastur pasca Milan yang ditandai dengan perpindahan klub yang cepat dan kurangnya dampak signifikan menunjukkan bahwa label wonderkid gagal menjadi beban psikologis dan reputasi yang sulit dilepaskan. Hal ini menghambat kemampuannya untuk menemukan stabilitas dan lingkungan yang kondusif untuk membangun kembali karirnya. Perpindahan klub yang cepat dan jumlah penampilan yang rendah menunjukkan pola ketidakstabilan dan ketidakmampuan dirinya untuk beradaptasi atau membuktikan diri secara konsisten. Hasyim Mastur pada titik tersebut akhirnya mengakui bahwa beban ekspektasi benar-benar membuatnya sangat tertekan dan mengalami stres berat. Setelah bertahun-tahun berkelana dan berjuang, Hasyim Mastur kini kembali ke Italia. Pada Juni 2025, ia resmi menandatangani kontrak dengan Virtus Verona, sebuah klub yang berkompetisi di Divisi 3 Italia Serie C. Langkah ini menandai jalan pulangnya ke sepak bola Eropa setelah beberapa musim bermain di Liga Maroko bersama Renaissance J Mamra dan Union Towarga. Kontraknya berlaku hingga Juni 2026 dengan opsi perpanjangan yang memberinya kesempatan untuk menghidupkan kembali karirnya, di mana kesempatan ini kemudian dilihat sebagai peluang untuk membangun ulang reputasinya. Kisah Hasyim Mastur adalah sebuah peringatan yang kuat bagi generasi pesepak bola berikutnya, di mana ketenaran bisa menjadi pedang bermata dua. Di balik sorotan gemerlap dan trik-trik memukau di media sosial, perlu ada fondasi yang kokoh dalam pengembangan seorang atlet. Bakat Mastur memang nyata, namun hype yang diciptakan di sekelilingnya telah membangun ilusi yang mustahil untuk dipenuhi. Meskipun karirnya tidak mencapai puncak yang diharapkan, perjuangannya yang berkelanjutan dan kepulangannya ke sepak bola profesional di Italia menunjukkan ketahanan mental yang cukup solid. Mastur sendiri kini melihat kembali perjalanannya dengan optimisme dan rasa syukur. Ia menyatakan telah menemukan kembali kecintaannya pada permainan sepak bola dan siap belajar dari setiap langkah yang ia ambil. Setiap langkah dalam hidup telah menuntun saya menjadi orang seperti saya hari ini. Tuhan punya rencana untuk setiap orang, ujarnya dengan bijak.
Ia sekali lagi juga secara terbuka mengakui pernah menderita depresi, namun berhasil mengatasinya melalui iman dan dukungan keluarga. Ia bahkan percaya bahwa perjalanannya yang unik ini telah membuka pintu bagi generasi muda dan masa depan untuk belajar tentang bagaimana mengelola ketenaran dan keseimbangan pikiran. Pada akhirnya, kisah Hasyim Mastur dengan segala pasang surutnya menjadi sebuah pengingat abadi bahwa perjalanan seorang pemain sepak bola jauh lebih kompleks daripada sekedar sorotan di layar kaca.